Shalom, salam damai dalam Kristus Yesus untuk kita semua. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai PMKK Agape. PMKK Agape merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa dalam bidang kerohanian yang ada di Universitas Kristen Duta Wacana. PMKK Agape merupakan kependekan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Kedokteran Agape yang dibentuk pada tanggal 23 September 2011. Mengapa PMKK Agape ada? Pada dasarnya, profesi dokter merupakan profesi yang dapat diterima dengan mudah di masyarakat. Jadi, mahasiswa kedokteran Kristen menuntut kita tidak hanya melakukan pelayanan medis, tetapi juga mengabarkan karya penyelamatan Allah. Persekutuan Mahasiswa Kedokteran Agape sebagai organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam kegiatan kerohanian merupakan wadah untuk memperlengkapi para mahasiswa Kristen di Fakultas Kedokteran untuk memenuhi panggilannya dalam melayani baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai dokter nantinya yang memiliki visi Allah. Kakak Agape memiliki lambang sebuah palang merah yang di dalamnya terdapat seorang anak Tuhan yang sedang berdoa dengan membawa kalung salib. Dan di bawah palang merah terdapat pita yang bertuliskan PMKK Agape. Palang merah merupakan simbol medis yang artinya bahwa PMKK Agape merupakan persekutuan mahasiswa Kristen kedokteran yang akan bekerja dalam bidang medis. Seorang anak Tuhan yang sedang berdoa dengan membawa kalung salib artinya dalam menggapai cita-cita mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melayani seutusnya dalam bidang medis, mereka selalu melekat, menunduk, berdoa, menyerahkan diri pada Tuhan dengan tulus dan rendah hati. Sebuah pita yang bertuliskan PMKK Agape artinya bahwa PMKK Agape memfasilitasi mahasiswa Kristen Kedokteran UKDW untuk dapat bersekutu, berdoa, dan melekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari PMKK Agape. Untuk visi dari PMKK Agape adalah menjadi dokter Kristen yang berpondasi benar dalam firman Tuhan, melayani dengan kasih, menjadi misioner, tangguh dan berintegritas. Kemudian untuk misi dari PMKK Agape, yang pertama, menjalankan penginjilan, pemuridan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Lalu yang kedua, membangun jejaring atau network bersama PMK lain di Indonesia, bekerja bersama untuk Yesus Kristus. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi dari PMKK Agape tersebut, maka dibentuklah struktur kepengurusan di PMKK Agape, dimulai dari pembina terlebih dahulu, di mana dari tahun kepengurusan ini terdapat 2 pembina dari angkatan 2017, yaitu Kak Yola dan juga Kak Silvi. Nah, pembina ini memiliki job desk sebagai berikut. Yang pertama, menjaga visi dan misi serta tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek dari PMKK Agape. Kemudian yang kedua, memberi pembekalan kepada ketua serta BPH lainnya. Dan yang terakhir adalah mengarahkan, mendampingi, dan juga memberikan masukan kepada setiap pengurus dalam menjalankan prokernya di setiap divisi. Kemudian di bawah dari pembina ini terdapat BPH, yaitu Badan Pengurus Harian, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, ketiga BPH ini sebenarnya memiliki beberapa job desk yang sama, seperti menjaga visi misi PMKK Agape serta menjaga tujuan dari PMKK Agape.
Kemudian ketua sekretaris dan juga bendahara ini juga memiliki kewajiban untuk mendampingi serta memberi evaluasi kepada setiap divisi. Namun juga ada beberapa job desk khusus dari masing-masing BPH tersebut, dimulai dari ketua terlebih dahulu. Nah, pada tahun kepengurusan ini ketuanya dipegang oleh Kak Sasa dari angkatan 2018, di mana job desk khusus dari ketua ini adalah seperti memberi evaluasi dan juga mendampingi BPH yang lainnya. Kemudian memiliki kewajiban juga untuk memimpin setiap rapat BPH maupun rapat kepengurusan lainnya. Dan juga yang ketiga, memiliki kewajiban untuk memberi keputusan pada setiap rapat. Kemudian sekretaris dipegang oleh Kak Grace dari angkatan 2018, di mana sekretaris ini memiliki job desk khusus seperti menyimpan maupun mengumpulkan arsip ataupun data dari PMKK Agape, kemudian mencatat notulen, hasil keputusan, dan hasil rapat dari tiap rapat. Kemudian juga menjadi keluar masuknya surat yang ada di PMKK Agape. Kemudian untuk bendahara sendiri itu dipegang oleh saya, Deborah dari angkatan 2019. Nah, job desk khusus dari bendahara ini sebenarnya sama pada bendahara pada lainnya, yaitu mencatat keluar masuknya uang, mencatat dan juga menginformasikan setiap keuangan secara berkala, kemudian mendistribusikan keuangan kepada setiap divisi. Nah, kemudian di bawah dari BPH ini terdapat 5 divisi, yaitu divisi doa, divisi ibadah, divisi pemuridan, divisi pemerhati, dan juga divisi misi. Nah, kelima divisi ini dipimpin oleh masing-masing koordinator, di mana dari angkatan 2019, sedangkan untuk anggotanya sendiri bervariasi dari angkatan 2018, 2019, dan juga 2020. Nah, mungkin untuk mengenal lebih lanjut dari setiap divisinya, nanti akan dijelaskan oleh masing-masing koordinator dari setiap divisi. Divisi Ibadah PMKK Agape. Dalam membantu mewujudkan visi dan misi dari PMKK Agape, Divisi Ibadah hadir dalam memberikan kontribusi berupa persekutuan bagi mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di lingkungan FK UKDW, baik yang merupakan pengurus maupun yang bukan pengurus dari PMKK Agape. Adapun dalam menjalankan kegiatannya, Divisi Ibadah menjalankan 3 program. Yang pertama adalah Persekutuan Ibadah Medis atau PIM, Persekutuan Ibadah Padang, dan yang terakhir adalah Training Worship Leader. Persekutuan Ibadah Medis atau PIM dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada setiap bulannya dan biasanya dilaksanakan pada setiap hari Kamis. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi bagi setiap mahasiswa Kristen kedokteran yang ada di FK UKDW yang rindu akan adanya kegiatan persekutuan di tengah kegiatan perkuliahan mereka. Sasarannya adalah mahasiswa Kristen yang ada di FK UKDW dari setiap angkatan yang berbeda. Deskripsi singkat kegiatannya adalah menyanyikan lagu pujian-pujian kepada Tuhan, khotbah, sharing, fellowship, dan juga evaluasi yang dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung. Program yang kedua adalah Persekutuan Ibadah Padang. Tujuannya, sasarannya, serta deskripsi singkat dari kegiatan ini hampir sama dengan PIM atau Persekutuan Ibadah Medis. Perbedaannya hanya terletak pada tema dan suasana yang telah diatur dan ditetapkan oleh divisi ibadah, yaitu mengusung tema outdoor atau menyusung pada alam. Persekutuan Ibadah Padang rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dan waktu dan tempat ditentukan oleh dari divisi ibadah. Yang ketiga adalah Training Worship Leader. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi bagi mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di FK UKDW yang rindu untuk mengupgrade diri mereka untuk semakin baik dalam melayani di gereja mereka, di komunitas mereka, dan di kelompok mereka sebagai pelayan dalam worship leader. Dalam melakukan pelayanannya, divisi ibadah dibagi menjadi 3 subdivisi. Yang pertama adalah subdivisi tata ibadah, yang kedua subdivisi multimedia, yang ketiga adalah subdivisi perlengkapan. Subdivisi tata ibadah bertugas untuk mempersiapkan acara dan sebagai penanggung jawab dalam saat acara berlangsung. Misalnya mengatur jadwal, kemudian mempersiapkan pelayan yang bertugas, kemudian memastikan bahwa pembicara dalam keadaan yang tepat waktu, dan juga memastikan bahwa semua kegiatan dapat berlangsung dengan sebaik mungkin. Subdivisi yang kedua adalah multimedia. Subdivisi multimedia berkolaborasi dengan subdivisi tata ibadah untuk mempersiapkan hal-hal yang lain,
misalnya poster, kemudian slide untuk acara pada saat persekutuan, dan yang terakhir sebagai operator, entah itu offline maupun online. Subdivisi yang terakhir adalah perlengkapan. Subdivisi ini bertugas khusus sebagai inventaris dari PMKK Agape dan juga sebagai subdivisi yang mempersiapkan latihan agar pada saat acara kegiatan persekutuan dapat berlangsung dengan sebaik mungkin. Dalam kepengurusan tahun ini, saya Francisca Sutagaus sebagai koordinator dibantu oleh 6 orang anggota yang masing-masing dari mereka sudah tergabung ke dalam subdivisi tertentu. Yang pertama adalah subdivisi tata ibadah, dibantu oleh Sarolta Novelda dan juga Natania Tirza. Subdivisi multimedia dibantu oleh Prana Lambert dan juga Christian Dewan Sibat. Dan subdivisi perlengkapan dibantu oleh Miguel Oswald Junior dan juga Daniel Umbutara. Sekian dari divisi ibadah. Terima kasih. Shalom teman-teman, perkenalkan aku Una, angkatan 2019, koor dari Divisi Pemerhati dan Kesatuan PMKK Agape. Nah, sebenarnya apa sih tugas-tugas dari Divisi Pemerhati dan Kesatuan itu? Jadi divisi kami memiliki 2 proker, yaitu Reminder dan Fellowship. Reminder ini kami lakukan dengan tujuan supaya pengurus dan anggota PMKK Agape dapat hadir tepat waktu ke proker-proker divisi lain. Kemudian Fellowship, kami melakukan fellowship dengan tujuan untuk memberikan ucapan selamat baik kepada pengurus maupun kepada anggota PMKK Agape serta menjalin relasi yang baik kepada kakak-kakak yang sudah lulus. Fellowship ini biasanya kami lakukan ketika ada sembah dokter, wisuda, dan ulang tahun. Kemudian anggota dari Divisi Pemerhati dan Kesatuan antara lain Mayang Gabriel Kaligis angkatan 2019, Alvina Terensia angkatan 2019, Jeli Novita angkatan 2019, dan Joke Sosa angkatan 2020. Kemudian kami dari Divisi Pemerhati dan Kesatuan juga memiliki beberapa job desk antara lain yang pertama, kami akan memperhatikan keberadaan anggota PMKK yang berulang tahun dengan menyampaikan selamat ulang tahun melalui media sosial PMKK Agape. Selain itu juga kami akan merayakannya pada saat fellowship ibadah. Yang kedua, kami mengunjungi anggota atau pengurus yang sakit, berduka, atau dalam masalah tertentu. Yang ketiga, kami memperhatikan seluruh pengurus anggota PMKK. Yang keempat, kami akan membuat absen beserta grafik anggota dan pengurus di ibadah yang disampaikan tiap rapat divisi dan rapat besar. Dan yang kelima, kami akan melakukan rapat divisi pemerhati dan kesatuan sebanyak 1 bulan sekali. Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Kami Jessica Dimara, biasa dipanggil Jessica dari angkatan 2019. Di sini aku selaku koor dari divisi doa mau menjelaskan terkait jobdesk dan juga proker yang dilaksanakan atau dijalankan oleh divisi doa PMKK Agape. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Di sini aku mau kenalin 2 temanku yang juga bekerja sama melayani di divisi doa PMKK Agape. Yang pertama ada Fernanda Gustian Rinaldi dan yang kedua ada Mahendra Bagus Dwi Atmoko. Kak Fernanda dan Kak Mahin ini juga sama-sama dari angkatan 2019. Oke, kita langsung aja ke jobdesk dari divisi doa itu apa aja sih? Yang pertama, divisi doa itu menggerakkan dan memantau terkait kehidupan doa tiap-tiap divisi. Kemudian kita juga yang akan menanyakan terkait pokok-pokok doa tiap divisinya, dan juga kita juga yang akan mengingatkan terkait jam doa dari tiap-tiap divisi. Kemudian yang kedua, kita yang mengkoordinasikan terkait persekutuan doa pengurus yang dilakukan selama 1 bulan sekali, dan untuk temanya nanti akan kita diskusikan bersama dengan BPH. Kemudian yang ketiga, divisi doa bekerja sama dengan subdivisi multimedia untuk mengkonfirmasi pokok doa yang nantinya akan diupload. Kemudian yang keempat, kita juga yang mengkoordinasikan terkait persekutuan yang diadakan oleh divisi doa itu sendiri. Kemudian yang kelima, kita menjadi sahabat doa bagi tiap-tiap anggota divisi. Kemudian yang keenam, kita juga yang nantinya akan menyusun pokok doa untuk doa syafaat taat PIM berlangsung, persekutuan ibadah medis. Kemudian yang terakhir, kita yang juga akan menggerakkan dan memantau kehidupan doa tiap divisi dan juga anggota PMKK Agape. Kemudian kita lanjut ke proker dari PMKK Agape. Kita punya 4 proker. Yang pertama itu ada Menara Doa. Tujuan dari Menara Doa ini adalah sebagai wadah bagi mahasiswa Kristen
untuk lebih dekat lagi sama Tuhan dan juga demi terwujudnya visi dan misi dari PMKK AGAPE. Untuk menara doa ini dilaksanakan pada hari Senin. Karena sedang pandemi, semuanya serba online, kita melangsungkannya secara daring melalui Google Meet yang biasanya dilakukan pada jam 4 sore. Kalau offline biasanya kita nanti ketemu langsung, terus kita nyari tempat yang sunyi, tempat yang nyaman di sekitar gedung Logos atau di sekitar kampus. Dan kalau offline itu biasanya setiap hari Senin juga, tapi jam 6 pagi. Tapi karena lagi era pandemi, jadi semuanya serba online dan kita alihkan ke jam 4 sore. Kemudian yang kedua ada sahabat doa. Nah, sahabat doa ini khusus untuk pengurus aja. Tujuannya untuk lebih mendekatkan antar anggota pengurus supaya kita boleh saling mengenal lebih dalam lagi. Nah, sahabat doa ini nanti sistemnya itu kita kayak sharing, pergumulan, kesaksian dari kehidupan kita selama 1 minggu itu ada hal-hal apa aja yang terjadi, kemudian di akhirnya nanti kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang sudah disebarkan oleh divisi doa di grup pengurus seperti itu. Biasanya lebih enak ketika kita langsung kayak video call atau Google Meet sama sahabat doanya begitu. Selanjutnya ada persekutuan doa pengurus. Nah, ini juga untuk pengurus aja. Tujuannya juga sama, bersama dengan sahabat doa, yaitu lebih mendekatkan lagi antar pengurus supaya kita tuh boleh memahami satu sama lain dan kita membahas terkait pergumulan apa yang dialami oleh PMKK AGAPE ini. Dan biasanya juga dilangsungkan 1 bulan sekali. Kemudian untuk temanya nanti juga kita akan bersama-sama dengan BPH menentukan tema terkait pergumulan apa yang sedang digumulkan oleh para pengurus begitu. Kemudian yang terakhir ada prayer corner. Prayer corner itu nanti sistemnya kita membagikan uji form ke tiap-tiap grup angkatan. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa menjangkau teman-teman yang mau didoakan pergumulannya. Di situ nanti teman-teman boleh mengisi seperti minta doa untuk ujian blognya, OSCE, responsi, kesehatan, dan segala macam itu boleh teman-teman isi di situ dan teman-teman tidak perlu khawatir bahwa semuanya itu pasti akan dijaga kerahasiaannya. Tapi teman-teman juga boleh sih ngisi tanpa nama. Dan juga ketika teman-teman bersedia untuk di follow up, nanti boleh dituliskan namanya dan juga ID lainnya supaya nanti dari divisi doa akan menghubungi teman-teman yang bersedia untuk di follow up. Oke, mungkin itu aja proker dan juga job desk dari divisi doa. Banyak kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Divisi Pemuridan PMKK AGAPE. Divisi Pemuridan merupakan divisi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kelompok tumbuh bersama atau yang biasa disingkat dengan KTB. Apa sih KTB itu? Sesuai dengan namanya, KTB merupakan kelompok di mana anggotanya ingin tumbuh bersama dalam Tuhan yang biasanya beranggotakan 3 hingga 5 orang adik KTB atau yang biasa disingkat dengan AKTB, kemudian dipimpin oleh satu pemimpin KTB atau yang biasa disingkat dengan PKTB. Saat ini PMKK AGAPE memiliki 14 kelompok tumbuh bersama. Untuk itu, PMKK AGAPE memberikan job description kepada divisi pemuridan. Yang pertama, memiliki kurikulum KTB dan lembar evaluasi KTB rutin dengan standar yang jelas. Kedua, mengadakan evaluasi KTB secara rutin, membuat pohon KTB, memantau perkembangan masing-masing KTB, bertanggung jawab terhadap perkembangan KTB PMK, terlebih kualitas KTB di PMKK. Ketiga, mendorong atau mewajibkan para PKTB untuk mengikuti pelatihan PKTB yang diadakan di luar PMKK. Keempat, menyusun daftar KTB baru beserta pembimbingnya. Kelima, bertanggung jawab dan mengetahui mengenai kualitas PKTB yang akan membimbing anggota baru. Keenam, melakukan evaluasi singkat di setiap acara yang diadakan oleh divisi pemuridan. Dan yang terakhir, menggerakkan kehidupan doa PKTB, pelaksanaannya sesuai dengan keputusan bersama. Untuk itu, divisi pemuridan mengimplementasikannya melalui 4 proker. Pertama, evaluasi KTB. Evaluasi KTB bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih pertumbuhan dari AKTB selama 1 semester, di mana anggota divisi pemuridan akan membagikan formulir evaluasi kepada PKTB-nya maupun kepada AKTB-nya. Kemudian follow up KTB.
yaitu untuk memantau bagaimana dinamika KTB setiap bulannya. Berbeda dengan evaluasi KTB, di mana itu untuk mengevaluasi selama 1 semester. Sedangkan follow up KTB untuk memantau dinamika KTB tersebut setiap bulannya. Nah, yang ketiga yaitu growth life, di mana growth life bertujuan untuk mengakrabkan antar KTB, saling membangun satu sama lain melalui sharing, serta free commitment bagi PKTB dan AKTB. Maka dari itu, growth life berisikan games-games namun tetap dalam nuansa ibadah. Selain itu, akan ada sesi sharing untuk mengetahui apa saja yang ada di KTB-KTB lain. Kemudian yang keempat, pecahin ketumbar atau pelatihan calon pemimpin kelompok tumbuh bersama. Seperti sesuai dengan namanya, pecahin ketumbar bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan di PKTB di kemudian hari. Kemudian, siapa saja sih yang ada di divisi pemuridan? Yaitu ada saya sendiri dengan nama Elsa Febriana Boko Putri atau biasa dipanggil dengan Elsa dari angkatan 2019 selaku koordinator. Kemudian divisi pemuridan memiliki 4 orang anggota. Yang pertama, Gusti Ayu Jacinda Amanda Fedora dari angkatan 2018. Kemudian Sally Murti Nirwana dari angkatan 2020. Kemudian Ariela Nuni Lintang Kesuma dari angkatan 2020 dan Irfan Yeremia Sirait dari angkatan 2020. Sekian dari divisi pemuridan. Tuhan Yesus memberkati. Aku Karin dari Divisi Misi. Divisi Misi bekerja untuk membekali para pengurus maupun anggota PMKK Agape mengenai pengabaran Injil dan pengabdian keluar yang ada di seputar Jogja maupun di area kampus. Di sini saya bekerja bersama 4 teman saya yang lain, yaitu Yehezkiel dari FK 18, Wida dari FK 19, Devanya dari FK 19, dan John dari FK 20. Divisi Misi memiliki beberapa program kerja, yaitu yang pertama adalah Knowing Your Mission, di mana program ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di awal kepengurusan dengan pembicara baik dari para dokter, para pendeta, maupun tokoh gereja yang lain. Yang kedua adalah Discovery Bible Study atau DBS, di mana kami dari pengurus divisi misi akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang akan membahas isi dari Alkitab secara lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah Blessed to Serve atau BTS, di mana setelah para anggota maupun para pengurus dari PMKK Agape mendapatkan materi pengabaran Injil, mereka akan melakukan pengabdian keluar dengan sasaran yaitu baik dari tukang beca, kemudian pemulung, pengemis, pengamen, anak-anak yang ada di panti asuhan maupun kakek nenek yang ada di panti jompo. Demikian dari divisi misi. Terima kasih.